Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bertugas. Yaitu bersama kita sudah ada di sini Bapak Haji Muhammad Hasan. Alhamdulillah pada hari ini juga beliau dapat menyempatkan waktu untuk berwawancara dengan saya mengenai pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak selama ini dalam kelancaran dan kesuksesan saya, terutama untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini dan juga dalam penugasan-penugasan lainnya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum saya mau wawancara, apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Ya, bersedia. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah sebelum di sini di mana saja Bapak sempat bertugas dan berapa tahun? Pengalaman Bapak kepala sekolah itu sejak 2013. Jadi 2013 kemarin itu kurang lebih 5 tahun di Pangkalan 10. Setelah itu kurang lebih 2 tahun itu di Melayu 11. Kemudian 2 tahun lagi di Mawar 4. Habis itu 2,5 tahun, ini hampir 3 tahun. 3 tahun di Karamekar 6. Ya, alhamdulillah. Dalam selama Bapak memimpin, nah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bapak? Jadi kasus-kasus yang Bapak tangani kemarin lah, dulu di Pangembangan 10 pertama kali 2013 Bapak jadi kepala sekolah. Di sana muridnya kurang lebih 53 orang. 53 orang. Kelas 1 kemarin itu waktu pertama 2013 muridnya kelas 1 4 orang. 4 orang, dan di sana permasalahannya banyak sekali ya. Masalah kedisiplinan guru hadir, kemudian masalah lingkungan, masalah masyarakat yang menyekolahkan anaknya kurang perhatian juga. Nah, banyaknya permasalahan di sana di Paman 10, itu di Paman 10 dulu itu sekolahannya punya halaman tidak ya, kemudian punya kantor tidak, dan muridnya sedikit. Nah, di situ dulu guru-gurunya Bapak baru datang, Bapak tanya di masyarakat, gurunya hadirnya banyak yang terlambat ya, banyak terlambat. Setelah itu Bapak masuk, Bapak silaturahmi dan kami adakan rapat saling urun rembuk, kemudian kita adakan kesepakatan hadir guru jam 7.30 sudah hadir ya, kemarin. Alhamdulillah setelah kita adakan rapat saling urun rembuk ya, alhamdulillah lambat laun sehingga bisa mentaati guru-gurunya untuk kehadiran ya. Tapi pelan-pelan kita membinanya. Itu kita harus terbuka dan urun rembuk dulu dengan murid, dengan guru-gurunya ya. Setelah itu permasalahan lingkungan. Nah, lingkungan kita bantuan dengan dinas. Nah, dengan dinas itu tahun kalau tidak salah 2014. Nah, dengan jadi
sana ada apa lapangan banjir, Anjir. sehingga dinas membantu. Alhamdulillah itu kemarin itu sampai yang mengerjakan ABRI, ABRI yang mengerjakannya itu, Dari tentara ya, Pak. tentara yang mengerjakan halaman itu. Zaman itu kepala dinasnya waktu itu Bu Mira, Mira, zaman iya. Bu Mira. Mira. Nah, alhamdulillah ya di sana punya halaman, sudah punya paping sudah. Nah, tapi sebelum punya halaman itu dulunya di SD itu udah pernah apel. Ya, sekarang zaman kita alhamdulillah apel, ya bisa apel, anak-anak menaikkan bendera, kemudian Jumat Takwa jalan, ya berjalan itu, ya kemudian kita berjuangan kemarin itu di dinas, alhamdulillah dapat PIP banyak muridnya. Nah, kita adakan musyawarah orang tuanya agar bisa menyumbangkan uangnya sehingga bisa halaman itu tertembok, anak-anak kita bisa apel bendera. Nah, setelah itu ya 2014 ya dinas memberikan bantuan halaman yang dikerjakan oleh TNI. Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya tahun 2014 alhamdulillah kelas 1 itu yang masuk banyak. Ya. Banyak yang masuk, kurang lebih 14 orang. Meningkat ya, Pak, dari Meningkat sebelumnya? ya, meningkat. Nah, berjalan sampai sana 5 tahun, Iya. ya muridnya mencapai 70 orang. Nah, 70 orang di Pangambangan 10 itu. 10 ya. Jadi senam jalan. Dulunya ndak ada apa di sana itu apa ya? Sound system kah apa yang Ya. yang salonnya itu. Iya, Nah, sound kita system. beli salon ya dari duit bos lah dari anak itu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya karena kita disiplin juga hadirnya ya guru-guru alhamdulillah disiplin. Tapi ada juga gurunya yang yang kurang disiplin. Akhirnya dia mengurus pindah Indah. untuk menanggulangi kekurangan guru, maka guru honor yang kita rekrut. Berarti kalau saya tangkap di sini berarti permasalahan di tempat Bapak dulu itu berupa tentang etika seorang guru, baik itu kehadirannya, Pak ya, Iya. maupun sebagai keteladanan untuk siswa. Jadi sampai-sampai tadi sudah Bapak sampaikan mulai awal Bapak masuk gurunya banyak terlambat, juga Bapak juga sampai ke masyarakat juga berdiskusi bagaimana sih, kenapa, apa sebabnya. Ternyata setelah Bapak telaah seperti itu jadinya. Dan juga tadi juga Bapak sempat bercerita itu dengan datangnya Bapak banyak hal yang dirubah, termasuk tadi Pak yang katanya tidak pernah upacara, halaman tersebut tidak ada. Juga Bapak dapat mengusul sampai bisa halaman tersebut bisa dibantu, Pak. Terus dengan adanya permasalahan yang dilema etika ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, makanya kita adakan musyawarah urun rembuk ya bersama, keputusan bersama, sehingga guru-guru menyadari bahwa itu adalah untuk pendidikan, kemajuan pendidikan, dan untuk masyarakat juga, sehingga menyadari maka kehadiran sudah bisa jalan, kemudian pulangnya juga tepat waktu. Nah, sehingga di sana kita bagi tugas dengan guru-guru. Tugas ya, kita bagi tugas. Ada yang menangani apa FL 2N, ada yang menangani OSN, nah, ada yang menangani kemudian apa itu O2SN ya. Nah, sehingga jalan kegiatan itu sampai kegiatan pramuka juga jalan. Alhamdulillah dari
yang Bapak jalankan tersebut itu sangat menjadikan suatu sekolah tersebut ya kerjasama dengan guru maupun pihak masyarakat juga Iya. tidak ada miskomunikasi ya Bapak ya. Iya, Jadi tidak ada. selama ini yang dulunya sempat jarang berkomunikasi antara guru dengan orang tua siswa, sekarang Bapak dapat merangkul sama-sama supaya segala hal tersebut dapat dilakukan secara bergotong royong ya Bapak ya. Iya, betul. Oke, baik. Tapi ada anak di sana kemarin itu di waktu Pak 10 itu anak yang melempok. Nah, melempok itu ya, itu laporan dari anak-anak. Habis itu kita tangani anak itu, kita bawa ke apa ini BNN lah, Ya, BNN atau Dinas Sosial mungkin Pak? BNN. BNN ya? Ya, kepolisian di Kapolda. Setelah itu kita panggil orang tuanya. Nah, kita panggil orang tuanya, kita obati. Ya, kemudian alhamdulillah anak-anaknya juga orang tuanya menerima. Nah, alhamdulillah bisa dikendalikan gitu. Ada beberapa anak yang melempok kita tangani kemarin. Nah, jadi dengan hal yang tadi Bapak, dengan pengambilan keputusan yang tadi ada kasus tadi melempok, juga guru-guru terlambat hadir juga kan, tidak ada komunikasi antara guru dengan orang tua siswa, dan juga tidak pernah upacara juga di sekolahan. Itu cara Bapak bagaimana untuk menerapkan langkah atau prosedur tersebut yang biasa Bapak lakukan? Iya, kita adakan musyawarah ya, kita bagi tugas guru-gurunya ya. Ada yang bergiliran jadi pembina upacara, kemudian dengan orang tua murid kita panggil ya, kita musyawarah ya istilahnya. Kita cari solusi supaya permasalahan itu bisa kita selesaikan. Baik, dari musyawarah tersebut Pak, hal apa saja yang selama ini sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada nilai-nilai nilai-nilai dilema etika? Ya, kebersamaan Ya, kebersamaan. Kebersamaan ya. Nah, jadi dari nilai kebersamaan tersebut ya Bapak ya, itu sudah dirasa efektif. Ya, Segalanya jalan ya Pak, jalan. semua keputusan tersebut sama-sama, juga dirembukan sama-sama. Namun hal apa saja yang selama ini Pak menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kasus-kasus ya tantangan banyak sekali ya. Ya, kadang-kala ya ada yang pendapatnya yang kurang memahami, begitu juga dengan orang tua murid, begitu juga. Tapi kita berikan pengertian, kita berikan solusi sehingga dia dapat mengerti dan kita arahkan. Nah, kalau pengalaman Bapak di Mawar 4 kemarin itu juga dengan guru-guru itu musyawarah, kemudian mengidentifikasi masalah di sekolahan sehingga kita rapatkan, kita sosialisasikan ya, seperti kami kemarin itu membangun kanopis sekolah ya di Mawar 4. Nah, itu kita panggil komite, kemudian kita panggil orang tua murid agar sekolahan kita ini punya kanopi ya. Kalau punya kanopi, kegiatan pramuka kada kepanasan, kegiatan Jumat takwa kada kehujanan. Nah, setelah kita beri pengertian, orang tua murid alhamdulillah ya bersedia untuk menyumbang. Nah, sumbangannya itu supaya jangan berat. Kemarin itu kami beri waktu itu 2 bulan. Jadi seminggunya orang tua murid menyumbang 15.000. Nah, sampai 8 kali. Nah, sumbangannya 8 kali. Itu kurang lebih berapa ya 8 kali itu? 120 lah per siswanya. Nah, sehingga bisa dibangun kanopi itu. Nah, dengan adanya musyawarah, saling keterbukaan,
orang tua murid juga mengerti tentang keperluan anaknya dan keberhasilan anak-anaknya untuk bermain di lingkungan sekolah. Nah, jadi saling dukung mendukung itu. Saling dukung mendukung ya Bapak ya, dari tantangan tersebut berupa mendapat persetujuan ya dari tantangan tadi Pak, dengan cara Bapak bersama guru-guru juga berikan pengertian dan solusi ya Pak ya atas hal tersebut dapat dipecahkan ya. Jadi tidak ada yang saling miskomunikasi ya di antara pihak guru maupun juga pihak orang tua. Nah, bagi Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, apakah ada dalam sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak ketika menyelesaikan? Ya, kalau yang masalah ringan ya langsung ya. Kalau masalah anak-anak, misalnya anak itu misalnya bakal lahir ya kita panggil, kita nasihati, kemudian tidak ada yang menyalahkan di antara anak itu, kita tidak menyalahkan anak yang satu, yang kemudian kita berikan nasihat bahwa perbuatan itu tidak baik, maka sebaiknya anak-anak yang salah paham kita luruskan, kita nasihati, habis itu kita berikan salaman. Nah, tapi kalau yang masalah berat anaknya, kalau masih kita panggil orang tuanya, Kalau masalah dengan guru, kedisiplinan waktu maupun pembelajaran, kita saling kolaborasi aja, saling urun rembuk, saling mencari solusi supaya pendidikan itu lebih maju. Berarti dari penyelesaian masalah tersebut Bapak lihat situasi ya Bapak ya, tergantung bagaimana nih tahap masalahnya, apakah dalam keadaan ringan, sedang maupun berat ya. Jika Bapak tadi menyelesaikan dalam keadaan ringan, juga langsung di tempat, juga memberikan nasihat pada siswa, dan juga ketika ada dalam halnya juga guru tentang keterlambatan dan lain-lain, juga Bapak menekankan kolaborasi ya bersama ya Bapak ya. Nah, apakah Bapak ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada ya, memang banyak itu yang kita minta, kawanan yang senior kita minta pendapat ya, tapi secara pribadi. Jadi guru-guru yang lain mungkin kita tahu ya. Jadi kita ada kawanan, kadang-kala kita panggil sama-sama, ada 2 orang 3 orang, kadang-kala bisa 1 orang mengenai permasalahan masalah, jadi kita saling kolaborasi, habis itu permasalahannya kita sama-sama dengan guru-guru yang lain. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di dilema etika, Pak? Ya, yang penting adalah kita komunikasi, saling mencari solusi yang terbaik, kemudian musyawarah, urun rembuk, kemudian yang terakhir yaitu kebersamaan ya. Baik. Nah, dari hasil wawancara yang saya dapatkan tadi, itu akan menjadi pembelajaran untuk saya Pak, bagaimana cara pengambilan keputusan ketika dilema etika tersebut. Jadi ketika saya mendengarkan cerita Bapak tersebut, memang segudang masalah ya sudah Bapak hadapi ya selama menjadi kepala sekolah. Itu juga suatu bekal untuk saya Pak, khususnya saya pribadi. Nantinya ketika menghadapi masalah tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya dan juga tantangan-tantangannya harus kita hadapi ya Bapak ya, harus siap. Baik, dari saya itu dulu Bapak wawancara hari ini. Saya ucapkan dan apresiasi terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktunya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal
18 Oktober 2024. Pada hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangmekar 5, yaitu Bapak Trisno Aji. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Abdan Adebayo Pratama. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Banjarmasin, kelas 42. Yang mana pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Trisno Aji, yaitu Kepala Sekolah SDN Karangmekar 5, bagaimana pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan sebagai pimpinan. Baik, langsung saja kita mulai wawancara ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak sudah memberikan waktu untuk dapat bertemu untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan sebagai pimpinan. Baik, Ya. apa kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bapak sudah berapa lama bertugas sebagai kepala sekolah? Mungkin sebelum di sini jadi kepala sekolah atau di mana? Jadi kepala sekolah pertama tahun 2020 di Mantuil 1, kemudian pindah tugas tahun 2022 dimutasi ke SDN Sungai Lulut 4, Kecamatan Banjarmasin Timur. Kemudian tahun 2023 Agustus kemarin dimutasi lagi ke SDN Karangmekar 5 sebagai kepala sekolah sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah. Jadi Bapak sudah 3 sekolah ya yang pernah Bapak pimpin Ya, sampai dengan hari ini ya 3 Bapak. sekolah. Baik. Baik, sebelumnya mohon izin apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Ya, siap dan berkenan. Baik, langsung saja Bapak, saya akan bertanya, selama Bapak memimpin sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah seperti dilema etika atau bujukan moral Bapak? Untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu berupa dilema etika ataupun berupa bujukan moral, pertama kita harus mengetahui dulu definisinya kan. Ya. Definisi dilema etika itu adalah suatu situasi permasalahan yang kita hadapi itu berupa kondisinya benar sama benar. Siap. Kemudian kalau bujukan moral itu situasi kondisi yang kita hadapi suatu permasalahan itu berhubungan dengan benar dan salah. Baik. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar memilah, mengidentifikasi lebih dahulu dengan langkah-langkah, tentunya langkah-langkah yang bisa mengetahui ini termasuk etika, dilema etika kah atau bujukan moral. Baik. Nah, jadi untuk Bapak ini selama memimpin, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus tertentu yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya. Yang paling susah itu kan mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Baik. Karena itu sangat riskan. Karena di akhirnya itu setiap keputusan itu kan selalu ada konsekuensinya atau pertanggungjawaban. Betul sekali. Nah, jadi ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, tadi kita harus mengenali dulu nilai-nilainya tadi. Artinya kita harus menyaring bagaimana caranya, yaitu adalah informasi yang pertama kita dapat itu harus benar-benar akurat, harus benar-benar jelas. Jadi permasalahan yang ada yang paling pertama kita lihat dahulu atau pilah dahulu, harus kita ketahui dulu adalah informasi yang akurat atau jelas. Kemudian baru kita bisa menentukan pihak yang terlibat dulu dalam suatu permasalahan tersebut. Siapa yang terlibat? Guru aja kah? Murid kah? Atau guru sama murid kah? Atau sama orang tua kah? Individu kah? Atau kelompok atau masyarakat? Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan ada informasi. Setelah ada informasi yang tadi itu, lalu kita kumpulkan fakta-faktanya yang relevan dengan keadaan dari informasi tersebut. Nah, lalu hanya kita melakukan yang namanya pengujian. Betul. Nah, pengujian sesuaikah dengan standar kebijakan kita atau tidak?
Itu dulu suatu permasalahannya. Kemudian lagi kita akan melakukan diskusi, meminta apa namanya pencerahan. Kalau bisa kita ke guru, bisa ke pengawas, bisa. Artinya kita konsultasi lah. Nah kemudian setelah mendapatkan informasi tadi, anggap referensi kan itu, Iya. lalu kita bisa mengambil keputusan. Nah keputusannya itu pun kita akan menyampaikan bahwa setiap keputusan yang sudah akan kita ambil ini ada konsekuensinya. Baik itu bisa diterima atau kurang diterima atau bahkan tidak diterima. Iya. Semuanya pasti ada pertanggungjawaban setelah keputusan dilaksanakan. Seperti itu. Baik, Bapak, berarti dengan cara pengambilan keputusan di sekolah tersebut, Bapak berarti menggunakan baik itu uji relevan, Iya. uji intuisi, Iya. maupun uji panutan atau idola ya Bapak, di antara Iya. uji-uji tersebut supaya memastikan bahwa keputusan diambil itu sudah sesuai ya Pak ya. Iya. Dari tadi Bapak menyampaikan informasi yang akurat, siapa yang terlibat, Iya. dan juga keputusan tersebut dibicarakan secara bersama-sama ya Bapak ya. Bersama-sama. Oke, baik. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambil keputusan Pak, bagaimana Pak menurut Bapak? Ya langkah-langkahnya tadi kan itu tadi sudah termasuk tadi kan yang sudah disebutkan. Oh iya. Pertama, informasi suatu permasalahan ini harus jelas. Oke. Nah, kalau bias kan kita tidak bisa. Betul. Jadi harus jelas. Kemudian tadi lagi ke ini setelah itu mengambil pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan tadi sudah terkumpul. Yep. Kemudian kita konsultasikan atau kita bicarakan bersama-sama. Kalau itu berhubungan dengan individu maka dipanggil secara individu kan. Iya. Nah, tapi kalau itu berhubungan dengan orang banyak, nah kita diskusikan di orang banyak. Tapi tetap satu, mau individu ataupun ini akan berhubungan dengan orang banyak. Kan dilema etika itu ada individu versus masyarakat. Kemudian ada rasa keadilan dan kasihan. Kemudian ada kebenaran dan kesetiaan. Dan yang terakhir jangka pendek dan jangka panjang. Betul. Jadi keempatnya ini harus kita perhatikan. Misalnya suatu permasalahannya itu berhubungan dengan jangka pendek, jangka panjang. Nah, jadi kita harus ini setiap keputusan akan diambil ini apakah lebih baik mengambil yang jangka pendek kalau diutamakan atau jangka panjang. Betul. Nah, baru kita diskusikan bersama-sama langkah-langkah itu tadi. Kita diskusikan bersama-sama. Lalu kita ambil keputusan. Baik itu keputusannya bisa bersama, kalau cuma sebagai kepala sekolah, maka keputusan si kepala sekolah tersebut pun berdasarkan hasil dari analisis atau urung rembuk dari yang kita minta referensinya, pengawas kah, ke guru kah, atau ke komite kah, atau bahkan dinas pendidikan kalau itu diperlukan. Itu. Berarti dengan langkah atau prosedur tersebut, Bapak tetap memuat keempat yang langkah tadi ya Bapak ya, tanpa meninggalkan satupun atau memprioritaskan satupun ya Bapak ya. Iya. Karena tadi Bapak bilang juga akan selain juga guru juga bahkan dari dinas pendidikan juga kalau diperlukan. Iya. Baik. Terima kasih. Nah, hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Pak? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu pasti berhubungan dengan sikap kejujuran. Jadi guru ataupun siswa atau warga sekolah itu penting itu untuk kejujuran itu, bahkan sebagai pimpinan. Jadi permasalahan yang terjadi kalau tidak ada kejujuran, artinya bias kan itu tadi, maka akan bermasalah di kemudian harinya. Nah, jadi pertama yang paling itu ya kejujuran, yaitu integritas kita. Lagi yang kedua, integritas kita berpegang pada prinsip. Kan kita sekolah ini kan suatu lembaga, lembaga sekolah dari bagian dari
pendidikan yang berhubungan ke atasnya, dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi sampai pemerintahan pusat. Tentu ada yang namanya kebijakan-kebijakan. Kemudian ada prinsip-prinsipnya yang sudah dialur oleh pemerintah kita kan. Jadi integritas, jangan menutup tentang kebenaran, dari kejujuran, integritas kita bagaimana. Kemudian empati kita sesuai standar perspektif. Baik itu harus percaya diri kita untuk melakukan semuanya itu. Pemecahan masalah tadi. Atau memberikan suatu keputusan. Nah, kemudian profesionalisme kita. Kita harus profesional, menjalankan sesuai standar yang ada. Gitu. Berarti di sini Bapak menganggap dari keempat hal tersebut yang Bapak sebutkan tadi itu yang efektif ya sudah Bapak jalankan ya dan Bapak terapkan sampai saat ini ya seperti itu Bapak. Nah, selama ini hal apa saja yang menjadi tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang sangat itu tentang mempertahankan prinsip kejujuran tadi. Iya, kejujuran, keadilan, tidak berbohong atau menutupi fakta. Kalau memang permasalahannya itu memerlukan suatu keputusan yang agak memberatkan bagi sekolah misalnya, ya kita tidak menutupi. Nah, kemudian profesionalisme tadi, menangani masalah dengan kebijaksanaan kita dan kehati-hatian, harus hati-hati. Nah, itu susah. Kemudian pendekatan empati, memahami situasi keadaan siswa atau guru. Nah, kemudian mengorbankan nilai etika yang dipegang teguh. Banyak tuh ada yang prinsip yang, tapi kan memang bertentangan dengan standar, itu dihilangkan. Jadi mempertahankan prinsip kejujuran, profesionalisme dan pendekatan empati itu sangat sulit, tapi harus dilakukan. Nah, itu. Baik, berarti dalam hal ini Bapak pada intinya mempertahankan prinsip yang sudah ditanamkan ya Bapak ya kepada pihak sekolah terutama kan ya, dengan guru-guru juga berkolaborasi. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Bentuk dan prosedurnya seperti apa Bapak? Jadi suatu permasalahan itu kan kadang datangnya tiba-tiba. Baik. Dan kadang tiba-tiba dan kadang memerlukan suatu keputusan langsung. Iya. Jadi di sini pengalaman itu ada pernah melakukan keputusan langsung, ada yang terjadwal. Nah, jadi untuk dilema etika itu ada kemarin kan ada permasalahan yang informasinya dari ketua komite, suatu permasalahan tentang sakit anak kan, yang memerlukan suatu keputusan supaya jangan terjadi kepada anak yang lain. Nah, itu kan benar sama benar bahwa anak itu sakit, benar bahwa kronologis sakitnya itu mungkin ada hubungannya dengan aktivitasnya di sekolah. Nah, itu kan. Nah, aktivitasnya ini dan benar dia sakit itu memerlukan penanganan langsung, keputusan langsung, kebijakan apa yang dibuat oleh sekolah. Jadi pernah membuat keputusan langsung, tapi juga ada keputusannya itu terjadwal. Bisa di pertemuan kami biasanya awal bulan dan akhir bulan. Apa sih permasalahan yang sebelum bulan kemarin dibahas di awal bulan. Kemudian permasalahan di bulan ini dibahas di akhir bulan. Itu. Jadi terjadwal. Ada. Berarti dalam soal ini Bapak ketika ada situasi masalah yang terjadi pada pengambilan keputusan tertentu tersebut, Bapak tentunya melakukan evaluasi bulanan ya Bapak ya, dari bulan ini. Bulanan, bulan ada tindak lanjutnya kan setelah itu. Betul. Baik. Nah, dari Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Faktornya itu pertama
kita mengenali nilai kepribadian dulu, nilai pribadinya. Ketahui apa yang paling penting bagi seseorang itu, bisa kejujurannya atau integritasnya. Kemudian kumpulkan fakta. Jadi kembali kan, tentunya informasi yang jelas tadi kan. Iya. Kuncinya informasinya harus jelas dulu. Baru kumpulkan fakta dari informasi yang jelas itu. Nah, informasi lengkap tuh jadinya. Iya. Nah, kemudian refleksi mendalam atau menimbang-nimbang atau mengingat apa sih kejadian yang kemarin itu, dari refleksi untuk menuangkan semua sudut pandang. Baik. Nah, kemudian baru diskusi. Nah, diskusi itu perlu, baik itu perorangan atau dengan orang banyak. Nah, diskusi dengan perorangan, misalnya diskusi tentang ini dengan kita yang kita percayai. Kalau untuk umum kayak apa diskusinya juga kita sama-sama percaya. Nah, kemudian hasil akhirnya itu pertimbangan bahwa ada konsekuensi dari hasil kita akan mengambil keputusan, pasti ada konsekuensinya. Betul. Baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Betul. Dan di akhirnya itu setiap keputusan karena ada konsekuensinya tadi, maka harus ada pertanggungjawaban. Harus memang ada nih pertanggungjawaban. Siap dihadapi ya Bapak ya. Yang siap dihadapi, baik itu yang tertulis maupun tidak. Baik. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan tersebut tadi baik kata Bapak faktor untuk yang membantu tersebut, baik itu perorangan Bapak ya, atau dengan kolaborasi dengan dengan pihak guru sekolah juga ya. Jadi mungkin kalau dari Bapak bisa melibatkan salah satu guru senior memang kalau ada kan biasanya untuk membantu membuat keputusan ini supaya nantinya juga disampaikan dengan rekan-rekan juga seperti itu juga dari hasil pembicaraan tersebut ya Bapak ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat dipetik yaitu tentang kejujuran tadi. Kejujuran, oke. Permasalahannya nih jujur kita bahwa kita ada masalah. Nah, kemudian jujur juga mengungkapkan kenapa, apa sebabnya. Nah, kemudian kita harus integritas dipegang teguh. Baik. Nah, lalu bahwa pelajaran yang dapat diambil lagi, kita harus terbuka kepada rekan kerja, kepada anak didik. Nah, jadi ada keterbukaan. Nah, kemudian lagi bahwa setiap keputusan itu pasti akan ada dipertanggungjawabkan, baik itu tertulis atau tidak. Itu menjadi pelajaran tuh. Artinya setiap keputusan diambil melewati beberapa langkah tadi adalah disimpulkan harus ada kehati-hatian. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, itu pembelajarannya yang baik. diambil. Dari pembelajaran Bapak tersebut juga menjadi suatu pembelajaran juga untuk saya ya Bapak ya, karena terkadang kali saya ada ragu-ragu mengambil keputusan Bapak. Nah, dengan cara Bapak tadi juga menerapkan kejujuran, integritas, profesional, dan juga keterbukaan, itu akan jadi tambahan ilmu untuk saya bagaimana nantinya ketika saya memimpin suatu tempat atau suatu sekolah nanti dapat mengambil keputusan tersebut. Dan juga pasti Bapak tadi bilang berhati-hati ketika mengambil keputusan tersebut ya Bapak ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya Bapak. Apresiasi setinggi-tingginya dan saya terima kasih. Maaf mengganggu waktunya, semoga Bapak selalu sehat dan juga diskusi ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.